Wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 psikometri ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang berjudul konsep realitas dalam psikometri. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 2, yaitu ada Rafida Putri dengan NIM belakang 146, ada Belinda Gloria Kristi dengan NIM belakang 147, lalu ada Yunus Kuncora Jati dengan NIM belakang 149, ada Alfani dengan NIM belakang 152, dan ada Nikodemus Wahyu Saputra dengan NIM belakang 168. Oke, pengertian realitas. Realitas adalah suatu koefisien yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen atau alat pengukur dapat dipercaya. Sehingga apabila suatu instrumen digunakan berulang-ulang dalam mengukur sesuatu yang sama, maka hasilnya akan relatif stabil atau konsisten. Secara empiris, tinggi rendahnya reliabilitas ditunjukkan oleh angka yang disebut dengan koefisien reliabilitas. Semakin tinggi angka reliabilitas, maka akan semakin tinggi pula konsistensi hasil suatu pengukuran. Estimasi reliabilitas. Estimasi dapat diartikan sebagai suatu proses perhitungan reliabilitas. Analisis reliabilitas melibatkan penggunaan rangkaian skor atau nilai pengukuran dan menghitung koefisien korelasi antara kedua rangkaian skor tersebut. Alin dan Yen membagi 3 cara untuk mengestimasi koefisien reliabilitas, yaitu metode tes ulang, metode untuk paralel, dan metode konsistensi internal. Namun, secara besar, estimasi reliabilitas dapat dilakukan dalam cara, yaitu dengan konsistensi eksternal atau metode ulang dan metode bentuk paralel serta internal. Baik, pada slide ini kita akan membahas tentang estimasi konsistensi eksternal. Estimasi reliabilitas eksternal didapat dengan menggunakan skor hasil pengukuran yang berbeda, baik dari instrumen yang beda ataupun sama. Terdapat 2 cara mengestimasi reliabilitas eksternal suatu instrumen. Di antaranya, A. Metode tes ulang, test method. Metode tes ulang menggunakan instrumen yang sama pada kelompok sampel yang sama, tapi dilakukan sebanyak 2 kali dengan waktu pelaksanaan yang berbeda. Korelasi skor tampak yang diperoleh dari hasil pelaksanaan pengujian atau pemberian instrumen pertama dan kedua, menunjukkan besarnya koefisien reliabilitas instrumen tersebut. Yang kedua adalah metode paralel, equivalent parallel form. Dalam metode ini diperlukan 2 instrumen mengestimasi koefisien reliabilitas. 2 buah tes dapat dikatakan paralel jika kedua instrumen memiliki kesamaan tujuan dalam pengukuran. Tingkat kesukaran dan susunannya menyerupai, namun butir-butir soalnya berbeda. Berikut adalah langkah-langkah yang ditempuh dalam proses melaksanakan metode bentuk paralel menurut Ratnawati. Antara lain, yang pertama, menentukan subjek sasaran yang hendak diberikan tes. Yang kedua, melakukan tes kepada subjek yang dimaksud. Yang ketiga, diadministrasi dengan baik. Yang keempat, melakukan tes bentuk paralel yang kedua pada subjek dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama. Dan yang kelima adalah korelasi antara kedua skor pemberian kedua instrumen. Oke, selanjutnya ada estimasi konsistensi internal. Lain hal dengan 2 metode pada estimasi konsistensi eksternal yang didasarkan pada 2 rangkaian skor hasil dari 2 kali pengadministrasian tes yang sama maupun 1 kali tes dalam bentuk paralel. Estimasi reliabilitas konsistensi secara internal cukup didasarkan pada hasil 1 kali pengadministrasian tes. Estimasi konsistensi internal ini dapat dibagi menjadi 2 metode. Yang pertama ada metode belah 2 atau split half method, di mana pemberian instrumen hanya menggunakan 1 kali tes dan diujikan kepada subjek. Akan tetapi, item-item pada instrumen terbagi menjadi 2.
Skor hasil dari setengah item-item instrumen pada bagian pertama nantinya akan dikorelasikan dengan skor hasil setengah item-item instrumen pada bagian kedua. Saya terdapat 5 metode yang lazim dipergunakan dalam membelah tes. Yang pertama ada metode gasal genap, yaitu di mana semua item yang bernomor gasal digunakan untuk membentuk belahan pertama dan semua item bernomor genap digunakan untuk membentuk belahan kedua. Yang kedua ada metode belah tengah. Instrumen dibelah tepat di tengah. Item pertama sampai pertengahan akan dibentuk menjadi belahan pertama dan item berikutnya sampai akhir membentuk belahan kedua. Yang ketiga ada metode gabungan urutan taraf tusukaran dan gasal genap. Terlebih dahulu, item-item diurutkan berdasarkan taraf tusukarannya dan kemudian dilakukan pembelahan dengan metode gasal genap. Selanjutnya ada metode random, di mana secara acak membagi item-item instrumen ke dalam dua belahan. Dan terakhir ada metode match random subset, di mana pembelahan item-item pada instrumen yang ditemukan oleh Gleason tahun 1950. Yang kedua ada metode berbasis covariance item, di mana terdapat 3 metode berbasis covariance item yang dipakai secara luas, yaitu ada Kudder-Richardson 20, Alpha-Kornberg, dan analisis Sallian-Hoyt. Meskipun ketiganya memiliki bentuk yang berbeda, namun ketiga metode tersebut diakui dapat menghasilkan estimasi reliabilitas yang sama atau setara. Koefisien reliabilitas yang dihasilkan dari ketiga metode tersebut disebut dengan koefisien alfa. Faktor-faktor yang mempengaruhi reliabilitas. Reliabilitas. Beberapa hal dapat mempengaruhi reliabilitas pada satu instrumen, antara lain faktor-faktor tidak langsung. A. Panjang tes dan kualitas butir-butir instrumen. Instrumen yang terdiri atas banyak butir akan lebih reliable hasilnya, namun jika instrumen terlalu panjang, maka dapat menurunkan reliabilitas akibat responden yang telah mengerjakannya. B. Kondisi penyelenggaraan pengumpulan data atau administrasi. Petunjuk yang diberikan sebelum pemberian instrumen dilakukan, pengawas yang tertib, terlalu ketat, dan atau kurang pengawasan, serta suasana lingkungan tempat pengumpulan data. Faktor-faktor langsung. Yang pertama, waktu penyelenggaraan. Interval penyelenggaraan yang terlalu dekat atau terlalu jauh akan mempengaruhi koefisien reliabilitas, terutama pada penggunaan metode tes ulang. Yang kedua, panjang instrumen. Semakin panjang suatu instrumen, maka akan semakin mempertinggi hasil koefisien reliabilitasnya. Yang ketiga, penyebaran skor perolehan. Semakin tinggi varian skor hasil pengukuran, maka akan semakin tinggi pula estimasi koefisien reliabilitas. Hal tersebut dikarenakan koefisien reliabilitas secara langsung dipengaruhi oleh bentuk sebaran skor atau variansi. Yang keempat, tingkat kesulitan instrumen. Butir instrumen yang terlalu mudah atau terlalu sulit akan memberikan tambahan variansi sebaran skor hasil pengukuran dan mempengaruhi reliabilitas. Yang terakhir, yang kelima, objektivitas penskoran. Semakin objektif penskoran suatu instrumen, maka akan diperoleh skor yang semakin reliabel.